Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Anak-anakku sekalian, remaja, kaum muda, ibu dan bapak, saudari, saudaraku yang diberkati Tuhan, baik yang hadir di ruangan gereja ini maupun yang mengikuti perayaan ini secara virtual dimanapun juga Anda berada saat ini. Injil Lukas
yang memberitakan peristiwa kelahiran Yesus itu, mulai kisahnya yang kita dengarkan pada malam hari ini, dengan memberikan bingkai sejarah untuk menegaskan bahwa peristiwa yang kita rayakan malam ini bukan suatu dongeng, bukan karangan manusia atau fiksi, melainkan peristiwa sejarah yang dicatat bukan hanya dalam kitab suci, melainkan juga dalam kitab-kitab sejarah yang berasal dari zaman itu. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Pemerintah Kekaisaran Roma yang menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu oleh dunia barat, mengadakan sensus di seluruh wilayah kekuasaannya. Dan dalam bingkai itulah lahirlah seorang raja yang dalam bacaan yang pertama tadi oleh Nabi Yesaya disebutkan sebagai putra yang dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan siapakah orang itu? Dialah yang datang dalam situasi manusia yang dikelilingi, yang dibelenggu oleh kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kegelapan. Saudara-saudara sekalian, negeri kegelapan, negeri kekelaman itu dapat kita gantikan dengan situasi bangsa dan negara kita saat ini, juga dengan situasi dunia. Sejarah mencatat bahwa tanggal 10 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengumumkan bahwa dunia kita ini dilanda pandemi COVID-19. Maka bulan Maret tahun depan, 2 bulan lagi, kita sudah 2 tahun bergumul dan bergulat dengan suasana pandemi itu. Dan dalam arti tertentu, situasi ini boleh kita sebut sebagai suasana kekelaman. Dan bukan saja pandemi COVID-19, bersama dengan itu, bangsa dan masyarakat kita, juga penduduk sebagian besar dunia ini masih bergumul dan bergulat dengan bermacam-macam kemalangan lainnya. Bukan saja mereka yang direnggut nyawanya oleh COVID-19 selama hampir 2 tahun ini. Di seluruh dunia sekitar 5,4 juta manusia. Dan di dalamnya sekitar 150.000 warga sesama kita masyarakat Indonesia. Sementara itu varian COVID yang baru Omikron sudah mulai mengintai lagi untuk masuk negeri kita, yang kata para ahli penularannya jauh lebih mudah daripada pendahulu-pendahulunya. Bukan itu saja, selama 2 tahun ini masyarakat kita mengalami berbagai kemalangan, kekerasan dari pihak-pihak tertentu yang ekstrim, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, terhadap perempuan, diskriminasi dan intoleransi
dari sejumlah kelompok kepada sesamanya. Bencana alam yang kita alami secara nyata saat ini pada awal tahun 2021 dan akhir 2021, kita sebagian besar masyarakat Indonesia dilanda oleh bencana yang muncul dari alam. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, kerusakan lingkungan, kemiskinan yang belum bisa kita atasi, dan macam-macam hal lain yang menjadikan hidup kita sedikit banyak ada dalam kegelapan. Maka firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dalam situasi yang begitu menekan, yang membuat kita seolah-olah kepayahan untuk bernapas melanjutkan perjalanan hidup kita di bumi ini. Tidaklah aneh kalau ada orang yang bertanya, di mana Allah? Di mana Allah yang kita sembah, yang kita abdi, yang kita akui dengan bangga? Kapan dia bertindak untuk mengakhiri semua beban yang menindih umat manusia di bumi ini? Dan semua beban itu Anda bisa jabarkan dalam diri sendiri, dalam keluarga-keluarga. Angka-angka tadi, sekian juta orang melayang nyawanya karena COVID. Anda mungkin saksikan dan alami sendiri. Di belakang angka-angka itu ada kepahitan, ada kesedihan, ada kebingungan, dan mungkin ada juga kemarahan. Mengapa harus terjadi demikian? Saudara sekalian, perayaan malam ini kita awali dengan suatu lagu yang indah, dengan upacara lilin juga yang sederhana. Tapi itulah simbol dari peristiwa yang kita rayakan pada malam hari ini. Bahwa dalam kegelapan hidup manusia, karena macam-macam peristiwa, dan akhirnya karena dosa manusia, kegelapan itu sudah ditepis dan bersinarlah terang. Betapapun kecilnya terang itu, seperti ketika kita menyalakan lilin tadi, betapapun redupnya terang itu, tapi itu adalah terang yang menghalaukan kegelapan hidup ini. Dan terang itu siapa? Oleh Yesaya disebutkan dengan nama yang begitu indah, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah peristiwa Natal yang kita rayakan pada malam hari ini. Kita bersuka cita bukan karena hal-hal duniawi, karena kemeriahan, mungkin baju baru, mungkin ibu juga menyediakan masakannya lebih enak. Dan puji Tuhan kita hadir di tempat ini walaupun masih dengan penerapan protokol kesehatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Semuanya itu patut kita syukuri. Tapi yang inti dan pokok dari segala syukur dan kegembiraan itu ialah bahwa Allah yang maha tinggi itu, Allah yang perkasa, datang di tengah-tengah kita sebagai bayi. Allah yang peduli akan nasib manusia, yang mendengarkan setiap keluhan manusia, datang membawa solusi bukan yang murahan, bukan yang bersifat instan, melainkan sesuatu yang bersifat abadi untuk selama-lamanya. Mengapa? Karena dia mau tinggal bersama dengan kita seperti kita, menjalani proses hidup manusia dari awal. 9 bulan dalam rahim ibunya, Bunda Maria, dan akhirnya mengalami kematian
bukan kematiannya biasa-biasa saja. Bukan kematian karena direnggut COVID, melainkan kematian karena menderita siksaan. Lahirnya begitu sederhana, bukan di rumah bersalin yang berbintang, bahkan bukan di rumah, melainkan di tempat persinggahan hewan bersama dengan para gembalanya di padang. Tempat tidurnya itu sebuah palungan untuk memberikan makan kepada sapi-sapi yang beristirahat di kandang di gua itu pada malam hari. Yang hadir bukan para pengunjung, bukan para tetangga, melainkan hanya Bapak Yusuf dan Maria dan juga gembala-gembala, orang-orang yang paling sederhana dan paling tidak terpandang dalam masyarakat. Peristiwa itulah yang kita rayakan malam ini. Dan kalau kemudian dalam 2000 tahun perkembangan kekristenan, Natal ini menjadi begitu meriah. Sebulan sebelum hari ini kita sudah mendengarkan, paling sedikit di kota-kota lain, lagu-lagu Natal di jalan-jalan, di mal dan dimanapun juga di hotel-hotel. Itu bukan pesan inti dari Natal. Itu karena perkara bisnis, perkara komersial. Tapi intinya yang patut kita banggakan ialah bahwa Allah yang peduli akan nasib manusia dan mau menyelamatkan manusia dari jurang kehancuran, datang dan menjadi seperti manusia, tinggal seperti manusia dan bersama dengan manusia. Sampai akhirnya sebagai manusia dia mengakhiri hidupnya di bumi ini. Itulah yang kita rayakan malam ini, dan itulah yang patut kita banggakan dan kita syukuri. Bahwa akhirnya Allah datang bukan untuk menyelesaikan segala perkara yang kita hadapi. Bukan sebagai tukang sulap, bukan sebagai pertama-tama pembuat mujizat, melainkan seorang yang tinggal dan berjalan bersama dengan kita sepanjang jalan suka dan duka, kebahagiaan dan derita di atas muka bumi ini. Dan itu berlaku bukan saja untuk mereka yang percaya kepadanya sebagai Tuhan, sebagai utusan Tuhan, melainkan untuk semua orang, seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Maka kalau malam ini kita memulai perayaan kita dengan simbol cahaya, pesannya adalah supaya kita yang seperti saudara-saudara kita yang lain, apapun juga agama dan sukunya, seringkali tertatih-tatih berjalan di muka bumi ini karena begitu banyak beban kehidupan. Kita diberikan kekuatan oleh Roh Ilahi untuk menjadi terang bagi sesama, untuk membawa kabar gembira ini bahwa Allah adalah Immanuel. Dia ada, dia tinggal, dia berjalan bersama dengan kita sepanjang siara kita di atas muka bumi ini. Dan itulah awal dari pesan para uskup Indonesia yang tergabung dalam KWI dan para pemimpin gereja-gereja Protestan dalam PGI melalui surat dan pesan Natal mereka, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita menggalang dan membina persaudaraan kita dengan Yesus dalam iman, pengharapan dan kasih, semakin hari semakin kuat dan semakin erat. Mari kita bersama-sama dengan sesama umat kita, seperti dikatakan Pastor Paroki pada awal tadi, mulai dari keluarga kita masing-masing, berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan anggota keluarga kita sebagai satu kesatuan, berjalan dalam bimbingan Roh Kudus-Nya dalam terang yang cemerlang, seperti yang bersinar di gua Bethlehem pada saat Yesus lahir, supaya bersama-sama kita menuju rumah kita yang sejati, yakni kemuliaan abadi bersama dengan Bapa di surga.
Maka kepada Anda sekalian, dengan ini saya mengucapkan selamat merayakan malam Natal dan besok hari Natal kepada Anda sekalian yang hadir di ruangan ini maupun siapa saja, baik umat Katolik dan Kristiani se-Kalimantan Selatan maupun yang tinggal di luar Kalimantan Selatan. Semoga perayaan malam ini merupakan awal dari suatu hidup baru untuk berjalan bersama, berbagi bersama, saling menolong, saling mendukung, supaya beban apapun yang kita alami, yang dipikul oleh kanak-kanak Yesus itu yang lahir sebagai anak yang miskin dan sangat rapuh di Gua Betlehem, lama-kelamaan bukan lagi suatu beban yang berat, melainkan merupakan bagian dari perjalanan hidup kita bersiarah di muka bumi ini. Selamat merayakan Natal, Tuhan memberkati. Amin.